Halo Tribuners, balik lagi dengan saya Rena Laila dengan Kak Tom Limafa. Dia selain aktif di dunia usaha, dia juga aktif di komunitas sepeda. Gimana sih kegiatan dia saat bersepeda? Langsung aja yuk. Ya, halo Kak, apa kabar? Baik, karena Nah, aku mau kasih informasi sedikit nih tentang Kak Tom Limafa. Buat yang belum tahu, Kak Tom ini adalah pemilik dari Handmade Susby, terus mm, Delva Shainery, Delta Outfit, Bisnis C Sapiku, mm, dan masih banyak lagi. Dan Kak Tom juga mm, dikenal karena membeli BMW punyanya Atta Halilintar dan prank mm. tandingannya bagi-bagi sembako berisi uang jutaan rupiah. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sebenarnya kalau kesibukan sih seperti biasa ya, karena kebetulan Mm-mm. saya pengusaha, ya kesibukannya yang ngurusin usaha. Mm-mm. Ini di Sesabiku lagi bikin central kitchen, Mm-mm. ada pelebaran gudang juga kita. Itu untuk kegiatan bisnis, yang non bisnis kayaknya bersepeda sih akhir-akhir ini, sepeda dengan beberapa teman pengusaha juga dari Surabaya. Kayaknya lagi aktif di Brompton Planner juga nih. Nah, Brompton Planner ini tuh apa sih Kak sebenarnya? Brompton Planner ini adalah Brompton Entrepreneur, jadi pengusaha yang suka bermain Brompton alias bersepeda bisa Mm-mm. bergabung di Brompton Planner. Ya nantinya kita akan sepedaan bernetworking, ngobrol, sharing, santai. Nah terus ya selfie-selfie gitulah intinya. Jadi bagaimana kita bisa happy dengan kita mengendarai Brompton Mm-mm. yang berbasis entrepreneur alias para pengusaha. Terus sejak kapan Brompton Planner itu didirikan? Brompton Planner didirikan kurang lebih 2 bulan lalu, Mbak. Saya Jadi, sendiri yang mendirikan dengan teman saya bernama Lucky. mm-mm. Jadi kita sadar bahwa semua teman-teman pengusaha sekarang ini kan banyak yang hobinya sepedahan. Di Mm-mm. Brompton Planner ini kan kebetulan sepedanya sepeda murah juga. Kadang-kadang kalau misal kita sepedaan orang itu cukup bahaya juga. Maka kita bikin wadah biar bisa kita untuk sepedaan bareng. Terus berarti kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan? Cuma bersepeda bareng-bareng atau ada gerakan lain? Bersepeda aja sih sama paling sering. Nah, Kak, bakal tetap long last nggak sih Brompton Planner ini? Apa cuma buat ngisi waktu luang di saat pandemi ini? Ya, kita tidak berharap untuk kemudian long last atau apa ya. Yang jelas kita pikir tanpa mas kalau pandemi pun kita akan tetap bersepeda. Ya, mungkin intensitasnya tidak bisa kemudian kayak kadang-kadang kan 2-3 ya menurut Brompton Planner ini cukup 1 minggu sekali aja lah buat teman-teman kumpul-kumpul sekalian sepeda. Terus ada rencana atau agenda terdekat buat kakak dan teman-teman Brompton lakukan gitu? Agenda terdekat sih masih masih kumpul-kumpul aja sih, masih nggak terlalu yang kita gimana-gimana. Memang konsepnya kan kita bersepeda dan sharing bisnis itu sebenarnya. Nah, aku kan sempat dengar juga punya Brompton itu juga salah satu bagian dari investasi. Maksudnya itu gimana sih Kak Hmm. menurut kamu Kak? Invest cara sepeda itu dalam arti gini, kita beli Brompton sekarang harganya 40 juta, dijual 1 bulan lagi bisa 50 juta. Nilainya Wow. sekarang kan terus naik Brompton. Terus kemudian kita ngomong investasi pertemanan itu dalam arti ya kita kalau misalnya ketemu teman baru pasti akan ada sesuatu yang baru. Di mana relasi kadang nilainya lebih penting daripada sekedar duit dan segala macam. Ya saya pikir dengan adanya pertemuan ini akan menghasilkan uang sama-sama ya. Kedepannya bisa seperti itu. Nah, terus kan ngomongin bersepeda nih Kak, saat ini kan banyak banget masyarakat yang mengemari olahraga bersepeda. Bagaimana tanggapan Hmm. Kakak? Ya bersepeda ini kan kegiatan yang positif ya. Ya tentunya kita juga tetap mengenakan protokol kesehatan dan protokol keamanan. Maksudnya ketika bersepeda jangan lupa kita juga pakai masker. Kadang pas sepedaan juga masker harus sedikit diturunkan biar nggak pengap. Terus kemudian kita juga harus memakai helm, harus memakai lampu dan tentunya sepedanya juga standar, Mbak. Tentunya sepeda ini kan kegiatan yang positif. Pikir kalau banyak orang bersepeda ya ini bagus karena lingkungan kita juga akan tersenyum ketika melihat orang bersepeda, Mbak, daripada kita pakai motor. Terus kan bakal bertahan lama nggak sih Kak tren bersepeda saat ini tuh? Tren bersepeda saya pikir kalau misalnya bertahan lama bisa bertahan lama asalkan memang teman-teman bisa tetap konsisten dan teman-teman juga mengedukasi ya bahwa sepeda ini hal yang sehat, hal yang memang harus digaungkan. Misal kalau kemudian ada penurunan di sepeda, tetap hari Minggu itu hari yang orang-orang biasa jalan kaki kayaknya sekarang akan diganti dengan bersepeda sih.
Jadi kan pengusaha itu harus punya modal besar nggak sih, Kak? Kalau mau jadi pengusaha? Kalau modal besar ya menurut saya ya kita intinya bikin konsep yang bagus. Konsep yang bagus ini ketika kita kembangkan sedikit demi sedikit pasti akan menjadi konsep yang besar. Kalaupun nggak ada modal, biasanya investor akan dengan perusahaan kita yang memang struktur perusahaannya. Jadi nggak harus modal besar. Terus bagaimana cara scale up bisnis kita gitu bisa jadi besar gitu gimana? Kalau scale up sendiri kan pastinya kita perlu proses. Namanya scale up ini kita perlu pengalaman atau experience. Juga perlu untuk beradaptasi atau adaptif dengan lingkungan. Jadi ketika experience dan adaptasi sudah dilakukan, saya pikir usaha dengan sendirinya juga akan bisa. Jadi pengalaman itu penting banget buat mengembangkan usaha kita ya, Kak? Benar sekali. Nah, Kak, terakhir nih, buat menutup wawancara kita, definisi sukses menurut Kak Tom sendiri. Oke. Sukses menurut saya bisa berdampak kepada sukses menurut saya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi dengan orang dan bisa menginspirasi banyak orang. Jadi ketika kita sukses, ya paling tidak kita menularkan semangat, spirit atau kesuksesan itu kepada teman-teman ataupun orang banyak agar supaya bisa menciptakan suatu circle yang positif dan tentunya akan bisa membanggakan lingkungan ataupun negara. Oke, ya. Terima kasih ya Kak Tom Livafa buat Kak, ya. Thank you. Ngobrol-ngobrol sedikit sama Tribuners juga. Maaf juga siap, ya Kak siap. Mengganggu waktunya. Enggak, santai. Ya. Kak, makasih ya Kak. Thank you. Ya, thank you. Ya, itu tadi bincang-bincang saya dengan Tom Livafa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.